Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gelombang stasioner. Nama kelompok yang pertama, Farihatudiniyah, nomor absen 8. Yang kedua, Fiza Alfa'irobiah, nomor absen 11. Yang ketiga, Iis Rufaiza, nomor absen 14. Yang keempat, Laili Mahbuba, nomor absen 17. Dan yang kelima, Salsabila Syuhada Putri Indayani, nomor absen 30. Gelombang stasioner. Apa sih gelombang stasioner itu? Gelombang stasioner bisa juga disebut dengan gelombang diam, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitude berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang stasioner dapat terbentuk karena yang pertama, dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan. Yang kedua, sebuah gelombang mengalami pemantulan. Gelombang stasioner memiliki simpangan stasioner, amplitude stasioner, simpul, dan perut. Pemantulan gelombang mekanik akan menghasilkan gelombang stasioner. Nah, ciri dari gelombang stasioner itu sendiri yaitu memiliki perut dan simpul. Gelombang stasioner. Gelombang stasioner ujung terikat. Perhatikan gambar berikut. Kalau ilustrasi tadi, anggapannya yang berwarna biru adalah gelombang datang. Gelombang datangnya merambat ke kanan. Kemudian ketika sampai di ujung terikat, gelombang dipantulkan kembali merambat ke kiri. Di sini kita dapat menghitung berapa sih amplitude dari stasionernya ini. Persamaan simpangan gelombang stasioner di titik B. Kita anggap saja titik B itu di sembarang tempat. Gelombang datang kita misalkan Y1 sama dengan A sin omega T minus Kx. Minus karena merambat ke kanan. Kemudian gelombang pantulnya di sini Y2 sama dengan A sin dalam kurung omega T plus Kx plus karena gelombangnya merambat ke kiri plus 180 derajat dan plus 180 derajat karena terjadi perbedaan fase antara gelombang pantul dan gelombang datang sebesar 180 derajat sama dengan min A sin omega T plus Kx. Nah, persamaan ini bisa kita selesaikan dengan aturan trigonometri sehingga didapatlah persamaan gelombang pantul sama dengan minus A sin omega T plus Kx. Kedua gelombang ini mengalami superposisi yang artinya penjumlahan gelombang, sehingga kita bisa dapatkan persamaan simpangan gelombang di titik B itu YB sama dengan kita jumlahkan saja antara Y1 dan Y2 sama dengan A sin omega T minus Kx untuk yang Y1. Kemudian karena yang di sini minus, maka minus A sin omega T plus Kx. Rumus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri. Sin A min sin B sama dengan 2A cos A plus cos B dibagi 2. Sin A min B dibagi 2. Jadi kita anggap omega T min Kx ini sebagai A dan omega T plus Kx ini sebagai B. Kalau kita selesaikan, didapatlah persamaan simpangan gelombang stasioner di titik B itu sebesar YB sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Karena tadi gelombangnya hanya bergetar diam di posisinya, maka kita bisa anggap persamaan getaran. Nah, kita bisa tuliskan YB sama dengan AB cos omega T. Dengan AB ini adalah getaran amplitude gelombang stasioner yang besarnya adalah 2A sin Kx. Jadi semua angka yang di depan cos ini disebut dengan persamaan amplitude gelombang stasioner. Dari persamaan amplitude gelombang stasioner tadi, kita bisa menentukan jarak titik simpul dari ujung terikat atau jarak perut dari ujung terikat. Di sini jika kalian melihat gambar, di sini ada simpul 1, kemudian simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan seterusnya. Kemudian ada perut 1, perut itu yang puncak ke puncak itu. Kemudian ada perut kedua, perut ketiga, dan perut keempat. Nah, jarak simpul dan perut ini dari ujung terikatnya bisa dihitung dengan menurunkannya
dari persamaan amplitude gelombang stasioner. Untuk menghitung letak simpul ke N, ujung terikat itu kalian bisa menggunakan rumus LS sama dengan N-1 dibagi 2 dikali dengan lambda. Kemudian untuk menghitung letak perut ke N ujung terikat, kalian bisa menggunakan rumus LP sama dengan 2N-1 dibagi 4 dikali dengan lambda. Dengan keterangan rumus, LS adalah letak simpul ke N dari ujung terikat, LP adalah letak perut ke N dari ujung terikat, lambda adalah panjang gelombang, dan N adalah orde 1, 2, 3, 4, 5. Misal, kalian nanti ditanya, hitung letak simpul kedua ujung terikat, maka kalian menggunakan rumus yang simpul dan N-nya kalian ganti dengan 2. Kurang lebih seperti ini cara menggunakan rumusnya. Gelombang stasioner ujung bebas. Perhatikan gambar berikut. Bagian warna biru adalah gelombang datang, arahnya ke kanan, sehingga nanti minus Kx. Dan bagian yang warna ungu adalah gelombang pantul, arahnya ke kiri, maka plus Ks. Sehingga persamaan simpangan gelombang stasioner di titik P untuk gelombang datang Y1 sama dengan A sin omega T min Kx, dan untuk gelombang pantul Y2 A sin omega T plus Kx. Di sini tidak terjadi perbedaan fase antara gelombang datang dan gelombang pantul. Dan kenapa di situ A-nya positif? Untuk Y2 karena dilihat Y1 pertama bergetar arahnya langsung ke atas, Y1 pun pertama bergetar langsung ke atas, jadi amplitudenya amplitude positif. Nah, kedua gelombang ini mengalami lagi yang namanya superposisi, seperti pada teori pertama, sehingga didapat YP sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan A sin omega T min Kx plus A sin omega T plus Kx. Yang membedakan adalah plus. Persamaan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri sin A plus sin B sama dengan 2A sin A plus B per 2 cos A plus B min B per 2. Maka didapatlah persamaan simpangan gelombang stasioner di titik P ini sebesar 2A cos Kx sin omega T. Kita kaitkan lagi dengan persamaan getaran, maka didapat YP sama dengan AP sin omega T, dan AP-nya sebesar 2A cos Kx. Ini yang disebut dengan amplitudo gelombang stasioner untuk ujung bebas dan persamaan simpangan. Kita juga bisa menentukan letak simpul ke N ujung bebas. LS sama dengan 2N-1 per 4 lambda. Letak perut ke N ujung bebas. LP sama dengan N-1 per 2 lambda. Keterangan LS letak simpul ke N dari ujung bebas. LP letak perut ke N dari ujung bebas. Lambda panjang gelombang, dan N sama dengan ordo 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita menyaksikan dari gelombang stasioner, kali ini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, seutas tali yang panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya digetarkan harmonis naik turun dengan frekuensi 1/8 Hz dan amplitudo 16 cm. Sedangkan ujung lainnya terikat. Gerakan harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang tali dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Tentukan A. Letak perut keempat dari ujung terikat. B. Letak perut keempat dari titik asal getaran. Setelah kita membaca soal tersebut, kita dapat menentukan apa sih yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui dari soal tersebut adalah L sama dengan 100 cm, F sama dengan 1/8 Hz, A sama dengan 16 cm, V sama dengan 4,5 cm per sekon,
Setelah itu kita mencari lambda. Karena setelah kita mencari lambda, kita dapat menentukan poin A dan poin B. Lambda sama dengan V per F, sama dengan 4,5 dibagi 1/8, sama dengan 36 cm. Lalu ditanya, A, letak perut keempat dari ujung terikat. Memakai rumus XPN sama dengan buka kurung 2N-1 tutup kurung 1/4 lambda. XP, N-nya diganti 4 menjadi XP4 sama dengan buka kurung 2 dikali 4 min 1 tutup kurung dikali 1/4 dikali 36. 7 1/4 dikali 36. 7 dikali 9, hasilnya 63 cm. B, letak perut keempat dari titik asal getaran X. Sama dengan tanda tanya. X sama dengan L min XP4 sama dengan 100 cm dikurangi 63 cm yang hasilnya 37 cm. Baik, yang kedua, gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Titik simpul yang kelima berjarak 1,8 meter dari ujung bebasnya. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, maka cepat rambat gelombangnya adalah yang diketahui. LS5 sama dengan 1,8 meter. F sama dengan 50 Hz. Yang ditanya, V sama dengan berapa? Lalu, rumusnya adalah LSN sama dengan buka kurung 2N-1 tutup kurung 1/4 lambda. Masukkan LS5 sama dengan buka kurung 2 dikali 5 min 1 tutup kurung 1/4 lambda. LS5 itu adalah hasilnya 1,8 sama dengan 9 dikali 1/4 lambda. 1,8 diturunkan sama dengan 9/4 lambda. Kita kalikan silang menjadi 9 lambda sama dengan 1,8 dikali 4. Lambda sama dengan 1,8 dikali 4/9 sama dengan 0,8 meter. Kemudian, masukkan pada rumus V sama dengan lambda dikali F sama dengan 0,8 dikali 50 yang hasilnya 40 meter per sekon. Saya Laili Mahbubah, nomor absen 17. Pada percobaan pertama, yaitu dengan mangkok yang berisi air dan sebuah koin. Cara kerjanya adalah sebuah koin dimasukkan ke dalam mangkok yang berisi air. Praktikum ini gelombang stasioner atau gelombang tetap pada permukaan air dengan ujung bebas. Pada praktikum ini terdapat gelombang stasioner ujung tetap merupakan superposisi gelombang pada seutas tali. Salah satu ujungnya dikaitkan pada tiang sehingga tidak dapat bergerak bebas. Apabila gelombang stasioner ujung bebas merupakan superposisi gelombang pada seutas tali dengan ujung sebuah tali dapat bergerak. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.